Oke, kita harus ngomongin ini. Kita semua cuma punya waktu beberapa minggu sebelum serangkaian aturan besar-besaran mulai berlaku di Indonesia. Dan ini bukan perubahan biasa ya, karena dampaknya bakal langsung kena ke kehidupan kita sehari-hari. Dan jujur aja, kayaknya masih banyak banget yang belum sadar. Coba dibayangin, Anda bangun tanggal 1 April, terus tiba-tiba, boom, aturan soal gaji, bisnis, bahkan cara lapor pajak Anda itu berubah total. Ini bukan April Move, ini bukan prank. Ini adalah kenyataan dari kebijakan-kebijakan baru yang sebenarnya udah diumumkan, tapi ya mungkin aja kelewat di tengah semua kesibukan kita. Nah, dalam pembahasan kali ini kita bakal bedah semuanya satu persatu. Mulai dari 4 perubahan utamanya apa aja, terus gimana dampaknya ke isi dompet dan bisnis Anda, sampai ke hal-hal kayak bantuan sosial. Dan yang paling penting di akhir nanti, saya bakal kasih daftar periksa simple, apa aja yang harus Anda lakuin sekarang juga. Jadi, kenapa tanggal ini krusial banget? Gini, ini bukan sekedar penyesuaian kecil-kecilan. Pemerintah itu secara serentak merapin beberapa kebijakan besar yang nyentuh hampir semua orang. Uniknya, pengumumannya tuh kayak diam-diam nggak pakai heboh, tapi dampaknya, wah itu baru nyata banget. Dan ini nih yang bikin semuanya jadi mendesak. Waktu kita cuma sekitar 3 minggu. TikTok, waktunya jalan terus. Perbedaan antara mereka yang siap sama yang enggak nanti bakal kerasa banget. Jadi, yuk kita pastiin kita semua ada di tim yang siap. Baik, jadi ada 4 pilar perubahan utama yang bakal kita kupas tuntas. Anggap aja ini peta besarnya, biar kita paham apa aja sih yang bakal kejadian dan gimana semuanya saling nyambung. 4 pilar itu adalah: pertama, perombakan sistem pajak. Ini bakal total ngubah cara kita lapor SPT. Kedua, ada update di BPJS yang ngaruh ke dana pensiun dan jaminan kerja. Ketiga, ada kewajiban-kewajiban baru buat para pemilik UMKM. Dan yang terakhir, perubahan yang dampaknya langsung ke bansos. Dan, percaya nggak percaya, bahkan ke kebiasaan kita belanja online dari luar negeri. Oke, kita mulai dari yang paling dekat sama kita semua. Isi dompet. Ada 2 hal gede yang bakal kita bedah di sini, yaitu soal pajak dengan sistem barunya dan juga soal perubahan di program BPJS Ketenagakerjaan. Oke, fokus pertama kita adalah pajak. Kenapa? Soalnya ini yang paling mepet waktunya. Ada deadline yang udah di depan mata. Tolong catat tanggal ini baik-baik di kalender Anda, 31 Maret. Ini adalah hari terakhir buat kita semua sebagai wajib pajak orang pribadi untuk lapor SPT tahunan. Dan tahun ini caranya beda banget. Nah, biang keladi perubahannya adalah sistem baru yang namanya Cortex. Ini bukan sekedar update aplikasi biasa ya. Ini perubahan fundamental, revolusi total cara kerja administrasi pajak kita. Semuanya diintegrasiin dalam satu pintu. Nah, ini ngegambarin perbedaannya dengan jelas. Kalau dulu kita kayak belanja di warung-warung kecil yang kepisah, lapor di sini, bayar di sana, sekarang semuanya ada di satu supermarket raksasa bernama Cortex. Nggak ada lagi tuh drama lupa Evin buat login, karena sekarang pakainya OTP KHP. Dan yang paling keren, data penghasilan kita mestinya udah diisiin otomatis sama kantor, jadi lebih gampang. Terus apa yang harus dilakuin sekarang? Gampang kok, cuma 3 langkah. Pertama, pastiin NIK di KTP Anda itu udah nyambung sama NPWP. Kedua, buruan coba login ke situs Cortex buat aktivasi akun. Ketiga, sebelum lapor, cek dulu datanya udah bener belum yang dari kantor. Kalau belum, langsung kejar HRD Anda ya. Oke, urusan pajak anggap udah lebih jelas ya. Sekarang kita geser dikit, tapi masih di area dompet Anda. Kita bahas jaring pengaman finansial kita yang kedua, update dari BPJS Ketenagakerjaan. Di sini ada beberapa penyesuaian penting. Nah, yang perlu dicatat, untuk jaminan pensiun atau JP, usia pensiunnya emang naik jadi 59 tahun. Tapi tenang, ini baru efektif nanti di tahun 2026. Tapi ada juga kabar baik yang bisa langsung dirasain, buat jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP, masa klaimnya diperpanjang dari cuma 3 bulan, sekarang jadi 6 bulan. Ini ngasih ruang napas yang lebih lega buat teman-teman yang mungkin kena PHK buat cari kerjaan baru. Sekarang, kita beralih ke para pejuang ekonomi, tulang punggung negara kita. Para pelaku UMKM. Seringkali, justru kelompok inilah yang paling rentan kena imbas perubahan kebijakan. Bukan karena gak mau patuh, tapi karena waktu dan sumber dayanya terbatas buat ngikutin aturan baru terus-terusan. Kalau Anda punya usaha, sekecil apapun itu, ada 4 hal yang wajib, kudu, mesti dicek. Pertama, pajak. Pastiin status PPh final Anda udah benar di sistem Cortex yang baru itu. Kedua, karyawan. Ingat ya, walaupun cuma punya 1 karyawan, Anda wajib daftarin dia ke BPJS Ketenagakerjaan. Ini soal hak mereka.
Ketiga, izin. Perbarui NIB Anda di sistem OSS biar legalitas aman. Dan terakhir, ini penting banget di era serba data. Pisahin rekening bank usaha sama rekening pribadi biar nggak pusing pas nanti ada pemeriksaan pajak. Nah, sekarang kita lihat gimana perubahan ini nyiprat ke kehidupan kita sehari-hari, bahkan buat yang mungkin ngerasa, saya kan bukan karyawan kantoran atau pengusaha. Ini soal bantuan sosial dan hobi kita belanja online. Kuncinya di sini cuma satu kata, data. Pemerintah lagi gede-gedean verifikasi data penerima bansos kayak PKH dan BPNT. Kalau data kependudukan Anda atau keluarga di KTP dan KK itu nggak update, misalnya alamatnya pindah tapi belum diurus, atau ada anak baru lahir belum masuk KK, ini bisa bikin bantuan di stop. Bukan karena Anda nggak layak lagi, tapi murni karena masalah administrasi. Sayang banget kan? Buat yang hobinya check out barang-barang lucu dari luar negeri, siap-siap ya, ada penyesuaian lagi soal batas bebas bea masuk dan pajaknya. Gampangnya gini, harga barang yang Anda beli dari luar negeri itu kemungkinan besar bakal jadi lebih mahal dari biasanya. Oke, kita udah bahas banyak banget, mungkin ada yang mulai pusing, tapi tenang, sekarang justru bagian terpentingnya. Ini bukan lagi soal apa yang terjadi, tapi terus saya harus ngapain? Ini dia daftar periksa super simple buat 3 minggu ke depan. Ada 3 langkah yang bisa Anda lakuin hari ini juga. Pertama, cek data. Pastiin NIK NPWP nyambung dan data KTP serta KK keluarga Anda valid. Kedua, perbarui status. Coba deh iseng-iseng login ke semua portal yang penting buat Anda, pastiin semuanya aman. Dan ketiga, yang nggak kalah penting, bagikan informasi ini. Jangan simpan sendirian. Siapa tahu, satu info dari Anda bisa ngebantu teman atau keluarga terhindar dari masalah besar. Pada akhirnya, perubahan itu pasti datang. Mau kita siap atau enggak? 3 minggu emang kedengarannya sebentar, tapi ini waktu yang cukup banget buat bikin perbedaan besar. Jadi pertanyaannya sekarang simpel. Pas tanggal 1 April nanti, Anda mau ada di tim yang udah siap atau tim yang baru panik?